Halo, perkenalkan nama saya Juan Abraham, NIM saya 76240189. Hari ini saya akan menjawab soal UTS dari nomor 1 hingga nomor 5. Soal 1A. Definisi, fungsi, dan peran sumber daya manusia. Definisi SDM. Suatu proses yang mengatur dan mengelola SDM dalam suatu organisasi dalam ruang lingkup RAOK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan karyawan. Yang B, fungsi SDM. Rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, pengelolaan kompensasi dan tunjangan karyawan. Yang C, peran SDM. Berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi melalui peningkatan kinerja, mengurangi turnover, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Soal 1B. Apa tantangan dan hambatan sumber daya manusia ke depan? Yang pertama, tantangan pengolahan SDM, perekrutan dan retensi talenta. Mencari dan mempertahankan karyawan berkualitas sangat kompetitif, terutama di bidang yang sedang berkembang. Kemudian, pengembangan karyawan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Kemudian, perubahan organisasi, mengelola perubahan dalam struktur organisasi, budaya, dan strategi yang dapat mempengaruhi karyawan. Yang kemudian, diversitas dan inklusi, menciptakan lingkungan kerja inklusif dan menghargai keberagaman, serta mengatasi bias dalam perekrutan dan promosi. Yang terakhir, keseimbangan kerja dan kehidupan, mendorong karyawan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama di era kerja jarak jauh. Hambatan pengelolaan SDM. Pertama, keterbatasan anggaran. Sumber daya yang terbatas dapat menyulitkan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah kepatuhan hukum. Mematuhi berbagai regulasi ketenagakerjaan yang terus berubah dan kompleks. Yang ketiga adalah komunikasi internal. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Yang keempat adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin enggan menerima perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang dapat menghambat implementasi strategi baru. Yang terakhir adalah teknologi dan digitalisasi. Mengintegrasikan teknologi baru dalam proses HR dan memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan pembagian keragaman dalam tenaga kerja dan berikan contohnya satu masing-masing keragaman. Yang pertama, intellectual abilities. Terdapat number aptitude, kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka atau data numerik. Yang kemudian, verbal comprehension, kemampuan untuk memahami data menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Dan yang ketiga adalah perception speed, kemampuan untuk cepat dan akurat dalam mengidentifikasi informasi visual. Contoh number aptitude. Seorang akuntansi dapat menganalisa data yang berupa angka sehingga menjadi sebuah catatan. Contoh dari verbal comprehension, seorang tour guide harus menjelaskan berbagai tempat dengan baik dan benar. Contoh perception speed, seorang pekerja teknik harus mengoperasikan alat secara cepat dan akurat sesuai dengan aturan pemakaiannya. Yang kedua adalah physical abilities. Dalam physical abilities terdapat kekuatan dinamis, kemampuan mengeluarkan kekuatan secara berulang dalam waktu tertentu. Contoh, seorang sales harus berpresentasi di berbagai tempat yang berbeda secara berulang. Kemudian, kekuatan statis, kemampuan mengeluarkan kekuatan untuk melawan objek eksternal. Contohnya, seorang pekerja teknik harus menggunakan alat dengan baik. Soal nomor 3A. Apa definisi IO? IO adalah prinsip yang menjamin semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan berkembang dalam karir tanpa diskriminasi. Soal 3B. Apa 5 kerugian dan 5 keuntungan perusahaan bila mengabaikan prinsip diskriminasi? 5 kerugian perusahaan, yang pertama, budaya kerja tidak positif. Yang kedua, kinerja karyawan menurun. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak kondusif. Yang keempat, tidak ada kekompakan.
Dan yang kelima, kesenjangan sosial antara pekerja. Kemudian 5, keuntungan perusahaan. Memotivasi supaya lebih baik. Yang kedua, melatih mental pekerja. Yang ketiga, bekerja individu. Yang keempat, melatih kinerja. Dan yang kelima, mengatur sosial pekerja. Soal 3C. Apa saja 3 tantangan IO ke depan? Yang pertama, perubahan demografis. Memastikan bahwa semua kelompok terwakili secara adil dan memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja dan promosi dapat menjadi kompleks, terutama dalam industri yang lebih tradisional atau homogen. Yang kedua, teknologi dan automatisasi. Tantangannya, mengembangkan algoritma dan sistem yang adil dan tidak bias dalam proses perekrutan dan penilaian karyawan. Adalah tantangan penting untuk memastikan bahwa IO tetap terjaga di era digital. Yang ketiga adalah kesadaran dan sensitivitas budaya. Tantangannya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu keberagaman di antara karyawan dan manajemen, serta mengatasi bias yang mungkin ada menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Soal nomor 4A, bagaimana mengaitkan perencanaan bisnis terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Kaitannya antara perencanaan bisnis dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja karena perencanaan bisnis menetapkan visi dan tujuan strategis organisasi yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Jika perusahaan berencana untuk memperluas pasar atau meluncurkan produk baru, maka akan ada kebutuhan untuk merekrut lebih banyak karyawan dengan keterampilan tertentu. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus selaras dengan rencana bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang mendukung strategi. Yang ketiga adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam perencanaan bisnis. Misalnya jika ada perubahan dalam strategi bisnis akibat kondisi pasar yang berubah, rencana tenaga kerja juga perlu direvisi agar tetap relevan. Soal nomor 4B. Bagaimana perencanaan bisnis yang ideal dan proper terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Perencanaan bisnis yang ideal adalah proses yang komprehensif dan sistematis dalam merumuskan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Ada analisis mendalam, tujuan yang jelas, strategis realistis, fleksibel, adanya pengukuran dan evaluasi hasil. Perencanaan bisnis yang ideal dan proper mengacu pada perencanaan yang tidak hanya standar ideal, tetapi juga mengikuti praktik terbaik dan regulasi. Perencanaan bisnis yang ideal dan proper berpengaruh signifikan terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan cara yang pertama menentukan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua menyesuaikan keterampilan, yang ketiga fleksibilitas dalam perubahan, yang keempat dukungan terhadap kesejahteraan, dan yang kelima meningkatkan keterlibatan stakeholder. Soal kelima, bagaimana menjelaskan simulasi rekrutmen terhadap seleksi karyawan dan evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja sesuai dengan bisnis pilihan kelompok masing-masing saat simulasi di dalam kelas. Yang pertama adalah tujuan simulasi rekrutmen. Simulasi rekrutmen dirancang untuk menilai keselarasan kandidat dengan budaya Kokojim. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi, teknik, dan soft skill. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses rekrutmen. Kedua, tahapan simulasi rekrutmen. Seleksi karyawan. Simulasi seleksi karyawan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pengumpulan CV dan surat lamaran. Yang kedua, minta peserta membawa CV dan surat lamaran kerja yang relevan. Ketiga, pengalaman kerja di bidang kebugaran dan layanan pelanggan. Yang keempat, sertifikasi kebugaran. Dan kelima, kemampuan komunikasi yang terlihat dari penulisan CV dan surat lamaran. Yang kedua, tes tertulis. Yang ketiga, shortlisting. Kemudian, evaluasi wawancara kandidat. Wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam kompetensi kandidat. Kemudian, evaluasi hasil simulasi. Terdapat diskusi panel, form penilaian. Gunakan form penilaian dengan kategori berikut: kompetensi teknik, soft skill, kesesuaian dengan budaya organisasi, kinerja selama wawancara. Kemudian simulasi dalam konteks Kokojim. Contohnya, posisi personal trainer, seleksi awal,
tes tentang teknik latihan. Kemudian wawancara, fokus pada kemampuan kandidat membangun hubungan dengan klien. Kesimpulannya, simulasi rekrutmen memungkinkan Kokoji memilih karyawan yang memiliki keterampilan, sikap, dan pola pikir sesuai dengan budaya organisasi. Dengan evaluasi wawancara yang terstruktur dan relevan, Jim dapat memastikan kandidat yang terpilih mampu memberikan layanan berkualitas dan mampu perusahaan mencapai tujuan.